Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 8 di sini. Saya Hayudi Giananda Aswa dan teman saya yaitu Muhammad Hijrul Arifin Zain. Di sini kami akan menjelaskan materi sejarah peradaban Islam bab 9 yaitu penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Yang pertama itu adalah Renaissance di Eropa. Eropa menghadapi tantangan yang sangat berat, terutama kerajaan Utsmani yang berpusat di Turki. Mereka melakukan berbagai penelitian tentang rahasia alam, berusaha menaklukkan lautan dan menjelajahi benua yang sebelumnya masih diliputi oleh kegelapan. Setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika, yaitu pada 1492 Masehi, dan juga Vasco da Gama menemukan jalan ke timur melalui Tanjung Harapan pada 1498 Masehi, benua Amerika dan Kepulauan Hindia segera jatuh ke bawah kekuasaan Eropa. Eropa menjadi maju dalam dunia perdagangan. L. Stoddard menggambarkan, dengan sekejap mata dinding laut itu berubah menjadi jalan raya, dan Eropa yang semulanya terpojok segera menjadi yang dipertuankan di laut, dan dengan demikian yang juga dipertuan di dunia. Perekonomian bangsa-bangsa di Eropa pun semakin maju karena daerah-daerah baru terbuka baginya. Tak lama setelah itu, mulailah kemajuan Barat melampaui kemajuan Islam yang sejak lama mengalami kemunduran. Kemajuan Barat itu dipercepat oleh penemuan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa. Itu semakin memantapkan kemajuan mereka. Teknologi perkapalan dan militer berkembang dengan pesat. Eropa menjadi penguasa lautan dan bebas melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan ke seluruh dunia. Negeri-negeri Islam yang pertama kali jatuh ke bawah kekuatan Eropa adalah negeri-negeri yang jauh dari pusat kekuasaan kerajaan Utsmani. Negeri-negeri Islam yang pertama dapat dikuasai oleh pihak Barat itu adalah negeri-negeri Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. Sementara negeri Islam di Timur Tengah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani baru diduduki Eropa pada masa berikutnya. Keduanya itu ada penjajahan Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan juga Asia Tenggara. Invasi Eropa terhadap dunia Islam tidak pernah sama, tapi selalu secara menyeluruh dan efektif. Penetrasi Barat terhadap dunia Islam di Timur Tengah pertama-tama dilakukan oleh dua bangsa Eropa terkemuka, yaitu Inggris dan Perancis. Inggris terlebih dahulu mencoba menguasai kerajaan Mughal di India. Selama pertengahan terakhir abad ke-18, para pedagang Inggris telah memantapkan diri di Bengali. Pada rentang 1798 sampai 1818, dengan perjanjian atau aksi militer, pemerintahan kolonial Inggris tersebar ke seluruh India, kecuali lembah Indus yang baru menyerah pada 1843 sampai 1849. Sementara itu, Perancis merasa perlu memutuskan hubungan komunikasi antara Inggris di barat dan India di timur. Oleh karena itu, pintu gerbang ke India yakni Mesir berhasil ditaklukkan dan dikuasai oleh Napoleon Bonaparte pada 1798 Masehi. Alasan lain Perancis menaklukkan Mesir adalah untuk memasarkan hasil-hasil industrinya. Mesir, di samping mudah dicapai dari Perancis, juga dapat menjadi sentral aktivitas untuk mendistribusikan barang-barang ke Turki, Syria hingga ke timur jauh. Pada tahun 1799 Masehi, Napoleon Bonaparte meninggalkan Mesir karena situasi politik yang terjadi di negara tersebut. Ia kemudian menunjuk Jenderal Kleber yang menggantikan kedudukan Napoleon di Mesir. Dalam suatu pertempuran laut antara Inggris dan Perancis, Jenderal Kleber ini kalah dan meninggalkan Mesir pada 1801 Masehi. Dan di Mesir terjadilah kekosongan kekuasaan. Kekosongan tersebut dimanfaatkan oleh seorang perwira Turki yaitu Muhammad Ali dengan didukung oleh rakyatnya berhasil mengambil alih kekuasaan dan mendirikan sebuah dinasti. Pada masa itu, Mesir sempat menegakkan kedaulatan dan melakukan beberapa pembaharuan, namun pada 1882 Masehi dapat ditaklukkan kembali oleh Inggris.
Faktor utama yang menarik kehadiran kekuatan-kekuatan Eropa ke negara-negara Muslim adalah ekonomi dan juga politik. Kemajuan Eropa dalam bidang industri menyebabkan kebutuhan bahan-bahan baku. Di samping adanya rempah-rempah, mereka juga membutuhkan negeri tempat untuk memasarkan hasil industri mereka. Untuk menunjang perekonomian tersebut, kekuatan politik diperlukan sekali. Akan tetapi persoalan agama seringkali terlibat dalam proses politik penjajahan Barat atas negeri-negeri Muslim. Trauma akan perang salib masih membekas pada sebagian orang Barat, terutama Portugis dan Spanyol, karena kedua negara inilah yang dalam jangka waktu lama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Islam. India pada masa kemajuan kerajaan Mughal adalah negara yang kaya dengan hasil pertanian. Hal ini mengundang Eropah yang senang mengalami kemajuan untuk berdagang ke sana. Di awal abad 17 Masehi, Inggris dan juga Belanda mulai menginjakkan kaki di India. Pada 1611 Masehi, Inggris mendapatkan izin menanamkan modal, dan juga pada 1617 Masehi, Belanda mendapatkan izin yang sama, itu menanamkan modal. Kongsi dagang Inggris, yaitu British East India Company, mulai berusaha menguasai wilayah India bagian timur. Ketika merasa cukup kuat, penguasa setempat mencoba mempertahankan kekuasaan dan berperang melawan Inggris. Namun mereka tidak berhasil mengalahkan kekuatan Inggris. Pada 1803 Masehi, Delhi yang merupakan ibu kota kerajaan Mughal jatuh ke tangan Inggris dan berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Inggris. Lalu pada 1857 Masehi, kerajaan Mughal dikuasai secara penuh dan raja yang terakhir dipaksa meninggalkan istana. Sejak itulah India berada di bawah kekuasaan Inggris yang menegakkan pemerintahannya di sana. Lalu pada 1879, Inggris berusaha menguasai Afghanistan, dan pada 1899 Kesultanan Muslim Baluchistan dimasukkan ke bawah kekuasaan India Inggris. Asia Tenggara, negeri tempat Islam baru berkembang, yang merupakan daerah penghasil rempah-rempah terkenal pada masa itu, menjadi ajang perebutan negara-negara Eropah. Kerajaan-kerajaan Islam di wilayah ini lebih lemah dibandingkan dengan kerajaan Mughal, sehingga wilayah ini lebih mudah ditaklukkan oleh Eropah. Kerajaan Islam Malaka yang berdiri pada awal abad 15 Masehi di Semenanjung Malaya, yang strategis, merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara setelah Samudra Pasai, ditaklukkan oleh Portugis pada 1511 Masehi. Sejak itulah peperangan antara Portugis melawan kerajaan Islam di Indonesia seringkali berkobar atau terjadi. Pedagang-pedagang Portugis berusaha menguasai Maluku yang sangatlah kaya akan rempah-rempah. Pada 1521 Masehi, Spanyol datang ke Maluku dengan tujuan dagang. Spanyol ini sudah berhasil menguasai Filipina, termasuk di dalamnya beberapa kerajaan Islam seperti Kesultanan Maguindanao, Puayan, dan Kesultanan Sulu. Pada akhir abad 16 Masehi, Belanda, Inggris, Denmark, dan Perancis datang ke Asia Tenggara. Namun, Perancis serta Denmark tidak berhasil menguasai negara di Asia Tenggara dan hanya datang untuk berdagang. Kekuasaan politik negara Eropah di negara Asia berlanjut hingga pertengahan abad ke-20. Lalu, berikutnya, kemunduran Kerajaan Utsmani dan ekspansi Barat ke Timur Tengah. Kemajuan-kemajuan Eropah dalam teknologi militer dan industri perang membuat kerajaan Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropah. Akan tetapi, nama besar Turki Utsmani masih membuat Eropah segan untuk menyerang atau menguasai wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam. Namun, kekalahan besar Turki Utsmani pada peperangan di Wina pada 1683 Masehi membuka mata Barat bahwa Turki Utsmani telah mengalami kemunduran yang sangat jauh. Sejak kekalahan di peperangan Wina tersebut, kerajaan Turki Utsmani menyadari akan kemunduran dan kemajuan dari pihak Barat. Usaha-usaha pembaruan mulai dilakukan dengan mengirim duta-duta ke negara Eropah, terutama Perancis, untuk mempelajari kemajuan mereka dari dekat. Pada 1720 Masehi, Chalebi Muhammad diutus ke Paris dan diinstruksikan untuk mengunjungi pabrik-pabrik, benteng pertahanan, dan institusi lainnya. Ia kemudian memberi laporan tentang kemajuan teknik, organisasi angkatan perang modern, dan kemajuan lembaga-lembaga sosial lainnya.
Laporan-laporan tersebut mendorong Sultan Ahmad III untuk memulai pembaharuan. Untuk tujuan itu didatangkanlah ahli-ahli militer Eropa, salah satunya adalah de Roquefort pada 1717. Ia datang ke Istanbul dalam rangka membentuk korps artileri dan melatih tentara Utsmani dalam ilmu-ilmu kemiliteran modern. Usaha pembaruan yang dilakukan tidak terbatas pada bidang militer. Dalam bidang lain, pembaruan juga dilaksanakan, seperti pembukaan percetakan di Istanbul pada 1737 Masehi, yaitu untuk kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan. Demikian juga gerakan penerjemahan buku-buku Eropa ke dalam bahasa Turki yang telah dilakukan sebelumnya oleh penguasa Abbasiyah ketika menerjemahkan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Meskipun demikian, usaha-usaha pembaruan itu bukan saja gagal menahan kemunduran Turki Utsmani, tetapi juga tidak membawa hasil yang diharapkan. Penyebab kegagalan tersebut karena kelemahan raja-raja Turki Utsmani karena wewenangnya sudah menurun. Di samping itu, keuangan negara yang terus mengalami kebangkrutan tidak mampu menunjang usaha pembaharuan. Faktor terpenting yang menyebabkan kegagalan usaha pembaharuan itu adalah karena ulama dan tentara Yenisari yang sejak abad 17 Masehi menguasai suasana politik kerajaan Turki Utsmani dan menolak pembaharuan. Usaha pembaharuan Turki Utsmani barulah mengalami kemajuan setelah Sultan Mahmud II membubarkan tentara Yenisari ini pada 1826 Masehi. Struktur kerajaan langsung dirombak, lembaga-lembaga pendidikan yang modern didirikan, buku-buku barat diterjemahkan, siswa berbakat dikirim belajar ke Eropa, dan sekolah-sekolah untuk kemiliteran didirikan. Akan tetapi, meski banyak mendatangkan kemajuan, hasil yang diperoleh dari gerakan pembaharuan tetap tidak berhasil menghentikan gerakan barat terhadap dunia Islam. Selama abad ke-18, Barat menyerang wilayah kekuasaan Turki Utsmani di Eropa Timur. Akhir dari serangan itu adalah ditandatanganinya Perjanjian San Stefano dan Perjanjian Berlin antara kerajaan Turki Utsmani dengan Rusia. Lalu ketika Perang Dunia Pertama meletus, Turki Utsmani bergabung dengan Jerman yang kemudian mengalami kekalahan. Akibat dari peristiwa tersebut, kekuasaan kerajaan Turki semakin ambruk. Partai Persatuan dan Kemajuan memberontak kepada Sultan dan dapat menghapuskan kekhalifahan Utsmani, kemudian membentuk Turki modern. Di pihak lain, satu demi satu daerah-daerah kekuasaan Turki Utsmani di Asia dan Afrika melepaskan diri dari Konstantinopel. Hal ini disebabkan timbulnya nasionalisme pada bangsa-bangsa yang ada di bawah kekuasaan Turki. Bangsa Armenia dan juga Yunani yang beragama Kristen berpaling ke Barat, memohon bantuan Barat untuk kemerdekaan tanah airnya. Bangsa Kurdi di pegunungan dan Arab di padang pasir dan lembah-lembah juga bangkit untuk melepaskan diri dari cengkraman para penguasa Turki Utsmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izul Arif Zan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Hayyudi, yaitu bangkitnya nasionalisme di dunia Islam. Sebagaimana telah disebutkan di atas, benturan-benturan antara Islam dan kekuatan Eropa telah menyadarkan umat Islam bahwa mereka memang jauh tertinggal dari Eropa. Hal ini dirasakan dan disadari pertama kali oleh Turki, karena kerajaan inilah yang pertama dan utama dalam usaha menghadapi kekuatan Eropa. Kesadaran ini memaksa penguasa dan pejuang-pejuang Turki untuk banyak belajar dari Eropa. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya didorong oleh dua faktor, yaitu yang pertama, pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam, yaitu seperti gerakan Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di Saudi Arabia, kemudian Shah Waliullah di India, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini tercermin dalam pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk
menimba ilmu pengetahuan dan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa mereka. Pelajar-pelajar India juga banyak yang menuntut ilmu ke Inggris. Gerakan pembaharuan itu dengan segera juga memasuki dunia politik, karena Islam memang tidak bisa dipisahkan dengan politik. Gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan pan-Islamisme atau Persatuan Umat Islam Sedunia yang pada awalnya didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Namun gagasan ini baru disuarakan dengan lantang oleh tokoh pemikir Islam terkenal, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Al-Afghanilah orang pertama yang menyadari sepenuhnya akan dominasi Barat dan bahayanya. Oleh karena itu, dia mengabdikan dirinya untuk memperingatkan dunia Islam akan hal tersebut dan melakukan usaha-usaha untuk pertahanan. Umat Islam menurutnya harus meninggalkan perselisihan dan berjuang di bawah panji bersama. Ia juga berusaha membangkitkan semangat lokal dan nasional negeri-negeri Islam. Karena itu, Al-Afghani dikenal sebagai bapak nasionalisme dalam Islam. Semangat pan-Islamisme yang bergelora itu mendorong Sultan Hamid II untuk mengundang Al-Afghani ke Istanbul. Gagasan ini dengan cepat mendapat sambutan hangat dari negeri-negeri Islam. Akan tetapi, semangat demokrasi Al-Afghani tersebut menjadi duri bagi kekuasaan Sultan, sehingga Al-Afghani tidak diizinkan berbuat banyak di Istanbul. Setelah itu, gagasan pan-Islamisme dengan cepat redup, terutama setelah Turko Utsmani bersama sekutunya Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama dan kekhalifahan dihapuskan oleh Mustafa Kemal. Tokoh yang justru mendukung nasionalisme, rasa kesetiaan kepada kebangsaan. Gagasan nasionalisme yang berasal dari Barat tersebut masuk ke negeri-negeri Islam melalui persetujuan umat Islam dengan Barat yang menjajah mereka dan dipercepat oleh banyaknya pelajar Islam yang menuntut ilmu ke Eropa atau lembaga-lembaga pendidikan Barat yang didirikan di negeri mereka. Gagasan kebangsaan ini pada mulanya banyak mendapat tantangan dari pemuka-pemuka Islam karena dipandang tidak sejalan dengan semangat al-Islamiyah. Akan tetapi gagasan ini berkembang dengan cepat setelah gagasan pan-Islamisme redup. Di Mesir, benih-benih nasionalisme tumbuh sejak masa Al-Tahtawi dan Jamaluddin Al-Afghani. Tokoh pergerakan terkenal yang memperjuangkan gagasan ini adalah Ahmad Urabi Pasha. Gagasan tersebut menyebar dan mendapat sambutan hangat sehingga nasionalisme tersebut terbentuk atas dasar kesamaan bahasa. Hal itu terjadi di Mesir, Syria, Lebanon, Palestina, Irak, Bahrain, dan Kuwait. Semangat persatuan Arab tersebut diperkuat pula oleh usaha Barat untuk mendirikan negara Yahudi di tengah-tengah bangsa Arab. Di India, sebagaimana di Turki dan Mesir, gagasan pan-Islamisme yang dikenal dengan gerakan Khilafah juga mendapat pengikut. Syed Amir Ali adalah seorang pelopornya. Namun, gerakan ini pudar setelah usaha menghidupkan kembali khilafah yang dihapuskan Mustafa Kemal tidak memungkinkan lagi. Yang populer adalah gerakan nasionalisme yang diwakili oleh Partai Kongres Nasional India. Akan tetapi, gagasan nasionalisme itu segera pula ditinggalkan sebagian tokoh Islam karena kaum Muslim yang minoritas tertekan oleh kelompok Hindu yang mayoritas. Persatuan antar kedua komunitas besar Hindu dan Islam sulit diwujudkan. Oleh karena itu, umat Islam di anak benua India tidak lagi semangat menganut nasionalisme, tetapi Islamisme yang dalam masyarakat India dikenal dengan nama komunalisme. Gagasan komunalisme Islam disuarakan oleh Liga Muslimin yang merupakan saingan bagi Partai Kongres Nasional. Benih-benih gagasan Islamisme tersebut sebenarnya sudah ada sebelum Liga Muslimin berdiri, yang disuarakan oleh Sayyid Ahmad Khan, kemudian mengkristal pada masa Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Selanjutnya itu kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan Barat.
Munculnya gagasan nasionalisme yang diikuti dengan berdirinya partai-partai politik merupakan modal utama Islam dalam perjuangannya untuk mewujudkan negara mereka. Dalam kenyataannya, partai-partai itulah yang berjuang melepaskan diri dari kekuasaan penjajah. Perjuangan tersebut terwujud dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain yang pertama gerakan politik, baik dalam bentuk diplomasi maupun perjuangan bersenjata. Yang kedua, pendidikan dan propaganda dalam rangka mempersiapkan masyarakat menyambut dan mengisi kemerdekaan. Negara berpenduduk mayoritas Muslim yang pertama kali memproklamasikan kemerdekaannya adalah Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka dari pendudukan Jepang setelah Jepang dikalahkan oleh Sekutu. Disusul oleh Pakistan tanggal 15 Agustus 1947 ketika Inggris menyerahkan kedaulatannya di India kepada dua dewan konstitusi, satu untuk India dan satunya untuk Pakistan. Tahun 1922, Timur Tengah memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Namun, pada tanggal 23 Juli 1952, Mesir menganggap dirinya benar-benar merdeka. Pada tahun 1951 di Afrika, tepatnya Libya merdeka, Sudan dan Maroko tahun 1956, Aljazair tahun 1962. Semuanya membebaskan diri dari Prancis dalam waktu yang hampir bersamaan. Yaman Utara, Yaman Selatan, dan Emirat Arab memperoleh kemerdekaannya pula. Di Asia Tenggara, Malaysia yang saat itu termasuk Singapura mendapat kemerdekaan dari Inggris tahun 1957 dan Brunei Darussalam tahun 1984 Masehi. Demikianlah satu persatu negeri-negeri Islam memerdekakan diri dari penjajahan. Bahkan beberapa di antaranya baru mendapatkan kemerdekaan pada tahun-tahun terakhir, seperti negara Islam yang dulunya bersatu dalam Uni Soviet, yaitu Uzbekistan, Turkmenia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan pada tahun 1922, dan Bosnia memerdekakan diri dari Yugoslavia pada tahun 1992. Baik, sampai sini aja pembahasan materi kami, yaitu berjudul Penjajahan Barat atas Dunia Islam dan Perjuangan Kemerdekaan Negara-Negara Islam. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.